Hai Curly Beauties, balik lagi sama aku Sisi di Curly Concept YouTube channel. Pernah gak sih kalian ditanyain atau mungkin bertanya-tanya sendiri gitu, kenapa sih orang yang punya rambut keriting itu harus pakai alat-alat yang khusus, harus pakai produk-produk yang khusus? Salah satu yang pasti kalian rasain juga adalah dimana rambut keriting itu kan tipenya beda-beda ya teman-teman. Dan kalau tipe rambut yang beda, perawatannya juga beda. Produk yang dipakai pun beda-beda, sampai alat-alat yang digunakannya pun juga sebaiknya disesuaikan dengan tipe rambut kita dan juga kebutuhan dan keadaan rambut kita yang sebenarnya. Misal kalian pakai produk-produk ataupun alat yang gak sesuai sama rambut keriting kalian dan justru malah lama-lama bikin rambut kalian jadi rusak kayak gini. Pastinya kalau udah kayak gini, kalian kan yang nyesel. Nah makanya untuk menghindari itu semua, kita perlu tahu nih apa aja sih kira-kira alat yang dipakai untuk merawat rambut keriting kita. Salah satu alat yang aku maksud adalah sisir. So, sisir itu teman-teman punya banyak banget variasinya, mulai dari ukurannya, bentuknya, bahkan fungsinya pun berbeda-beda untuk setiap jenis sisirnya. Nah, jangan khawatir karena di video kali ini aku bakal ngebahas dan mengupas tuntas tentang sisir-sisir yang baik untuk digunakan di rambut keriting kita. So, ayo kita belajar bareng! Jadi yang pertama nih, apa yang perlu kita perhatikan sebelum memilih sisir untuk rambut keriting? Hal yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah the grip atau pegangan pada sisirnya. Nah, misal aja nih kalian mau melakukan proses detangling, di mana proses detangling ini kan membutuhkan waktu yang mungkin sedikit lama dan membutuhkan tenaga juga. Jadi kalau kalian mau pakai sisir untuk proses detangling ini, kalian harus memastikan pegangan pada sisirnya itu nyaman untuk kita pegang. Selain itu, kalian juga bisa pilih sisir yang punya pegangan yang ergonomis dan juga nggak licin. Karena ini bisa membantu kalian dalam proses styling misalnya. Jadi ketika kalian pakai sisirnya, kalian bisa membentuk pola atau pattern rambut dengan mudah. Kalian bisa mengontrol arah gerak dari sisirnya dan gak gampang lepas dari tangan ketika kalian menggunakannya di proses styling. Hal lainnya yang perlu kalian perhatikan adalah the bristles atau sikat atau bulu pada sisirnya. Untuk rambut keriting mungkin akan lebih baik kalau kamu pilih bulu atau gigi sisir yang teksturnya tuh halus, lembut, dan juga fleksibel. Jadi akan lebih nyaman juga dipakai di kepala dan gak menyakiti kulit kepala kamu. Kalian juga perlu memperhatikan bahan atau materials pembuatnya. Kalau misal kita menggunakan sisir yang berbahan plastik nih, lalu kalian pakai di rambut kalian, di mana itu akan menimbulkan gesekan pada rambut dan akan menghasilkan yang namanya listrik statis. Nah, sebagai gantinya kalian bisa coba alternatif lainnya. Misal kalian pilih sisir yang memiliki bulu atau gigi sisir yang terbuat dari bahan nilon, di mana bahan nilon ini adalah bahan sintesis yang punya fleksibilitas yang baik, tahan lama juga, dan pastinya aman untuk dipakai di rambut keriting kita. Hal terakhir yang perlu kalian perhatikan dalam memilih sisir adalah the tooth spacing atau jarak gigi pada sisir. Nah, kenapa ini penting? Karena kalian harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan rambut kalian. Misal nih, kalian mau melakukan proses detangling, kalian berarti memerlukan sisir yang punya jarak gigi yang lebar-lebar, sehingga akan memudahkan proses detanglingnya dan rambut kalian jadi nggak nyangkut di sisirnya. Kalau misal kalian lagi nyari sisir untuk styling nih, untuk membentuk pola pada rambut, berarti kalian harus memilih sisir yang memiliki bulu atau gigi sisir yang rapat-rapat. Karena dengan begitu, itu akan membantu untuk membentuk pola yang terdefinisi dan juga rapat-rapat. Terus apa sih manfaatnya menyisir rambut ini untuk rambut keriting? Bedanya apa sama menyisir di rambut lurus? Nah, pertama aku jelasin dulu ya terkait persamaan manfaat dari menyisir rambut di rambut keriting dan juga di rambut lurus. Persamaan yang pertama adalah sama-sama bermanfaat untuk menguraikan rambut yang kusut. Karena pastinya rambut yang lurus maupun yang rambut keriting itu pernah mengalami fase rambut yang kusut sehingga perlu diurai. Yang kedua, dengan menggunakan sisir khusus yang digunakan di kulit kepala, ini bisa juga bermanfaat untuk merangsang aliran darah di kulit kepala kita sehingga dapat memperkuat rambut dan juga
bisa membantu dalam pertumbuhan rambut. Terus perbedaannya apa sih? Jadi yang pertama, di rambut kita itu ada yang namanya minyak alami yang disebut dengan sebum. Nah, sebum ini pada rambut lurus itu akan lebih mudah terdistribusi karena rambut lurus kan tidak ada polanya ya, dan permukaannya itu lebih halus. Jadi ketika kulit kepala ini memproduksi minyak rambut ini akan lebih mudah turun dari kulit kepala lalu ke batang rambut dan juga ke ujung rambut dengan lebih mudah. Sedangkan pada rambut keriting, di mana rambut kita itu memiliki pola atau spiral yang seperti ini, sehingga ketika minyak rambut itu terproduksi, itu akan sedikit sulit dalam mendistribusikannya ke seluruh bagian rambut. Sehingga proses penyisiran ini menjadi salah satu hal yang dapat membantu proses tersebut. Sehingga minyak rambut alami itu bisa terdistribusi secara merata ke seluruh bagian rambut keriting kita. Selanjutnya, perbedaan lainnya adalah ketika proses shading atau hair falls. Jadi proses shading ini adalah proses di mana rambut kita itu secara alami terlepas dari folikel rambut kita. Nah, pada rambut yang lurus, proses shading ini ketika rambutnya itu terlepas, itu akan turun dengan lebih mudah ya, tanpa melalui proses penyisiran. Tapi untuk rambut keriting, ketika proses shading ini terjadi, rambut yang terlepas itu tidak langsung turun ke bawah. Jadi kadang nyangkut dulu nih di batang-batang rambut kita. Maka dari itu, proses penyisiran ini sangat-sangat membantu agar rambut-rambut hasil shading tadi yang tersangkut di batang rambut itu bisa terlepas dengan sempurna. Ngomong-ngomong soal shading, sebenarnya shading itu adalah hal yang sangat normal ya teman-teman. Karena memang pada dasarnya rambut kita itu bisa terlepas dengan sendirinya. Biasanya bisa jadi karena akan ada pertumbuhan rambut yang baru. Tapi ini tetap dikatakan normal semisal helaian rambut yang lepas itu masih sekitar 100 helaian rambut. Nah, 100 helaian rambut itu seberapa? Kurang lebih ini hasil shading dari rambut aku. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 100 helaian rambut itu masih sebanyak ini. Tapi kalau misal banyaknya rambut kalian yang lepas itu lebih dari 100 helai atau lebih banyak dari ini, kemungkinan besar rambut kalian itu mengalami kerusakan atau sudah mulai rontok yang berlebihan. Nah, biasanya itu terjadi karena kalian sedang mengalami stres mungkin, atau ada perubahan hormon, bisa juga dikarenakan ketombe dan banyak penyebab lainnya. Jadi bisa kalian bedain ya, mana yang namanya shading dan juga rambut yang rontok akibat kerusakan. Selanjutnya, mungkin kalian ada yang masih bingung juga ya, kayak Sisi, sebenarnya seberapa sering sih kita harus menyisir rambut kita? Jadi sebenarnya menyisir rambut itu nggak perlu terlalu sering karena itu bisa menyebabkan beberapa kerusakan pada rambut. Nah, contohnya nih dari penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Dermatological Treatment itu menyebutkan bahwa kalau misal kita terlalu sering menyisir rambut itu bisa menyebabkan kerontokan pada rambut. Jadi kalian nggak perlu sering-sering menyisir rambutnya ya. Nah, terus kapan sih kita bisa menyisir rambut? Mungkin kalau misal kalian pengen menyisir rambut, ada baiknya kalian melakukannya itu ketika sebelum keramas misalnya. Jadi kalian bisa menyisir rambut sebagai bagian dari proses detangling atau mengurai rambut sebelum keramas. Jadinya pas lagi keramas, kalian akan lebih mudah juga untuk mengaplikasikan produknya dan rambut kalian juga udah nggak kusut gitu ketika dalam proses keramas. Terus kapan kita sebaiknya tidak menyisir rambut kita? Nah, ada baiknya kalian tidak menyisir rambut setelah melakukan styling. Jadi kalau misal kita udah selesai styling nih, rambutnya udah ngeset, rambutnya udah bagus, ya jangan disisir. Karena kalau misal kalian menyisir rambutnya, otomatis pola yang kalian udah bentuk itu bakal jadi rusak lagi deh. Next, kita bakal bahas selanjutnya adalah tipe-tipe sisir untuk rambut keriting. Aku bakal bahas 5 tipe sisir yang mungkin perlu kalian tahu bentuknya, fungsinya, dan apa manfaatnya untuk rambut keriting kita. Yang pertama, sisir yang pertama adalah detangler brush. Detangler brush ini adalah sisir yang dirancang khusus untuk membantu kalian dalam proses detangling atau proses penguraian rambut. Nah, ini dia contoh detangler brush yang ada di Curly Concept Store. Detangler brush ini itu dicirikan dari gigi sisirnya atau bulu sisirnya yang fleksibel. Nih, kalian bisa lihat. Dan jaraknya itu lebar-lebar. Lainnya bentuknya kayak gini. Detangler brush itu ada juga bentuk lainnya. Contohnya seperti ini.
Jadi kalau ini adalah detangler brush yang bentuknya seperti telur ya, egg shape. Jadi kedua contoh detangler brush ini bisa kalian pakai untuk dry detangling atau proses penguraian rambut ketika rambut kalian dalam kondisi yang kering. Tapi untuk yang bentuk seperti ini juga bisa sebenarnya untuk kalian pakai dalam proses wet detangling atau proses penguraian rambut ketika rambutnya itu dalam keadaan basah. Nah, untuk praktek penggunaan detangler brush ini, kalian bisa lihat contohnya ada di video ini. Jadi penggunaannya sebenarnya gampang banget. Kalian bisa mulai ngedetangling rambut kalian dari ujung bawah, lalu kalau sudah tidak kusut, kalian pindah lagi ke atas sampai ke pangkal rambut kalian sampai benar-benar rambut kalian itu udah nggak ada rambut yang kusut. Baru setelahnya kalian bisa lanjut keramas. Nah, selanjutnya sisir yang kedua adalah styling brush. Nah, pasti ini sebenarnya nggak asing juga ya, karena aku udah sering banget pakai styling brush ini di beberapa video. Styling brush ini contohnya kayak gini nih teman-teman, ini yang ada di Curly Concept Store, namanya True Brush Styling. Styling brush ini juga dicirikan dari gigi sisirnya yang fleksibel, tapi rongganya itu lebih rapat-rapat. Rongga-rongga yang rapat pada gigi sisirnya ini bisa membantu untuk membentuk pola atau pattern keriting yang kalian inginkan, sehingga nanti bisa menghasilkan rambut keriting yang terdefinisi. Styling menggunakan brush ini juga jadi salah satu teknik styling yang paling aku suka dan jadi favorit aku. Jadi kalau kalian sering lihat juga di beberapa video ini, aku sering banget pakai teknik styling dengan menggunakan brush. Dan ini bisa kalian coba juga ya di rumah. Sisir yang ketiga adalah edge brush. Jadi edge brush ini bentuknya kayak gini teman-teman. Nah, edge brush ini berfungsi untuk menata anak rambut yang tumbuh di tepi-tepi rambut kita. Biasanya itu ada di bagian depan rambut. Nah, untuk penggunaannya juga gampang banget. Jadi kalian tinggal mengambil beberapa anak rambut yang ada di tepi rambut kalian ini yang di depan, tambahkan sedikit hair gel, lalu bentuk tepi rambutnya ini atau anak rambutnya itu dengan menggunakan si brush ini sesuai pola yang kalian inginkan. Dan jadi deh, jadi bagian depan kalian ini bisa ada pola-pola cantiknya yang menghiasi bagian depan rambut kalian. Oke, bisa dicoba. Yang keempat, sisir yang keempat adalah scalp brush atau sisir untuk kulit kepala. Nah, ini dia bentuk dari scalp brush. Bagian dalamnya ini terbuat dari bahan silikon, jadi fleksibel banget untuk dipakai. Scalp brush ini teman-teman berfungsi untuk membersihkan kulit kepala kita dari kotoran-kotoran atau membersihkan dari penumpukan-penumpukan produk yang sebelumnya udah kita pakai. Si scalp brush ini juga berfungsi untuk bisa memperlancar sirkulasi darah di kulit kepala kita. Jadi bisa membantu juga untuk pertumbuhan rambut dan memperkuat rambut kita. Oke. Nah, untuk pegangannya sendiri, jadi pas kita pakai itu tinggal kalian masukkan ke antara sela-sela jari kalian kayak gini. Terus kalian pakai di rambut kalian ketika kalian sedang keramas atau dalam keadaan rambut itu basah. Nah, kalian bisa usapkan di kepala kalian pelan-pelan seperti ini sambil sedikit dipijat-pijat ya kayak gini. Jadi kalian pakai ini ketika lagi keramas, oke? Bukan dalam keadaan rambutnya kering. Ini aku cuma kasih contoh aja, oke? Dan lakukan beberapa saat aja sampai kalian rasa kulit kepalanya itu udah terasa lebih bersih. Untuk tipe sisir yang terakhir adalah hair pick. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang di Curly Concept Store sendiri untuk hair picknya itu terbuat dari bahan asetat. Jadi bahannya itu ringan, ramah lingkungan, dan kalian bisa lihat motif atau coraknya itu seperti marble. Hair pick ini berfungsi untuk memberikan volume di rambut kita dan bisa juga berfungsi untuk memisah-misahkan rambut kita. Nah, cara pakainya gimana? Aku bakal kasih tunjuk ya cara pakai hair pick ini karena caranya juga simple banget. Jadi kalian tinggal siapin aja hair picknya. Jadi kalau udah kalian siapin hair picknya, kalian bisa mulai dari belakang rambut kayak gini. Kalian siapin hair picknya, kalian masukkan lalu kalian dorong ke depan kayak gini. Yang bagian depan juga bisa. Kalian lihat ada sedikit tambahan volume ya yang dihasilkan dari hair pick ini. Nah, itu tadi sedikit tips untuk menggunakan hair pick dan kalian bisa coba juga ini di rumah.
Oke, Curly Beauties, kita udah sampai lagi nih di akhir video. Tadi udah aku jelasin ya tentang jenis-jenis atau tipe-tipe sisir yang bisa kalian pakai juga di rambut keriting kalian. Nah, aku mau tahu dong kalau dari tipe-tipe sisir tadi, apakah kalian udah punya semua jenisnya dan mana dari tipe-tipe jenis sisir itu yang sering banget kalian pakai? Boleh komen di bawah ya. Nah, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like video ini, subscribe juga ke channelnya Curly Concept, nyalain notifikasinya, and I'll see you soon in another video. Bye-bye!